Pak Andril. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Eh, siang, Bu Sekar. ya, izin saya mulai ya Pak, sudah 13:10. Ya, baik, Bu. Ya, baik, bismillah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang Bapak Andril Arafat, PhD, selaku narasumber kita hari ini, serta Bapak dan Ibu peserta seminar pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh Petakom, Asosiasi Perkumpulan Tenaga Ahli Konstruksi Mandiri, dan didukung oleh P3SM, dengan tema prosedur pemeriksaan dan evaluasi kelayakan komponen mekanikal dalam bangunan konstruksi atau gedung. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat. Nama saya Sekar Mentari, saya salah satu dosen struktur teknik sipil di Tandria Bank University dan hari ini akan memandu jalannya seminar pada siang kita hari ini. Seperti tema seminar pada hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pembahasan materi terlebih dahulu mengenai prosedur pemeriksaan dan evaluasi kelayakan komponen mekanikal dalam bangunan konstruksi atau gedung. Namun, sebelumnya saya akan sedikit membacakan CV dari pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Andril Arafat, PhD, yang juga merupakan dosen program studi teknik mesin di Universitas Negeri Padang ya Bapak ya. Ya, betul. Oke. Jadi Bapak Andril ini seorang dosen dan peneliti di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Beliau meraih gelar S3-nya dari Universiti Teknologi Malaysia dan aktif dalam berbagai organisasi profesional seperti Persatuan Insinyur Indonesia, Ikatan Cendekia Muslim Indonesia, dan lainnya. Bapak Andril juga memiliki keahlian di bidang material teknik manufaktur, biomaterial, korosi, dan rekayasa permukaan material. Selain itu, beliau juga merupakan seorang asesor BSN Lembaga Inspeksi ISO 17020, auditor BSN ISO 17025, dan juga memiliki sertifikat kompetensi lainnya. Nah, sebelum bergabung dengan UNP, beliau pernah bekerja sebagai engineer R&D di MHBIS SDN, BHD Malaysia. Dan saat ini beliau menjabat sebagai koordinator program studi S2 Teknik Mesin dan Kepala UPT Laboratorium Terpadu di UNP. Baik, Bapak Andril ya Pak, saya panggilnya Ah, ya. Arafat saja. Oh, Bapak Boleh. Arafat, oke baik. Bebas, bebas, bebas. Oke, ini nanti waktunya kurang lebih 50 sampai 60 menit, Bapak. Jadi nanti izin saya ingatkan di tengah-tengah nanti di 50 menit ya, Pak ya. Kalau misalkan belum selesai, Ya, nanti izin saya ingatkan. oke. Mungkin sebelum kita mulai materi seminarnya, saya ingatkan bagi peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan materi itu harus daftar terlebih dahulu di srtf.p3sm.or.id, kemudian ikuti kegiatan dan setelah selesai diakhiri kegiatannya. Baru e-sertifikat dan materi akan muncul setelah kegiatan selesai. Secara berkala, panitia mengirimkan absen dan informasi ini di kolom chat. Silakan Bapak Ibu peserta bisa melihat, dicek di kolom chatnya. Kemudian untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu, atau nanti dapat menggunakan fitur raise hand pada saat materi sudah selesai dipaparkan untuk bertanya secara langsung. Oke. Baik, silakan Pak Arafat, waktu dan tempat silahkan. Oke. Terima kasih, Bu Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dengan berkahnya kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini ya dalam rangka diskusi bersama ya saya rasa karena di sini saya yakin ini ada banyak dosen, praktisi dan pakar di bidangnya. Berikutnya salam dan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Petakom ya. Eh, di sini juga disupport oleh P3SM Mandiri.
yang telah menginvite saya untuk ya berbagi ya dengan Bapak Ibu semua untuk membahas tentang prosedur pemeriksaan dan kelayakan komponen mekanikal dalam bangunan atau gedung. Mungkin sedikit saya bercerita. Nah, ini saya waktu itu dihubungi oleh Pak Dr. Idi Namara ya. Waktu itu kita ada kegiatan seminar nasional di UNP tentang Persatuan Insinyur Indonesia. Ada kegiatan 1 hari seminar yang dihadiri oleh pimpinan pusat. Dan waktu kami bercengkrama dan sampailah bermuara kepada eh, permintaan untuk kesediaan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan di Petakom ini. Ini merupakan satu penghargaan dan saya sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua supaya kita bisa sama-sama belajar dan sharing lah ya. Nah, saya yakin di sini Bapak Ibu lebih banyak pakarnya ini, banyak praktisi juga. Eh, dan tadi sedikit sudah disinggung oleh Bu Sekar, izin saya namanya Andri Arafat. Sekarang saya eh, mengabdi di perguruan tinggi negeri di Padang, yaitu Universitas Negeri Padang, pada jurusan teknik mesin ya. Dan alhamdulillah sekarang saya juga diamanahkan untuk eh, sebagai kepala prodi ya, ketua program studi S2 Teknik Mesin. Dan juga saya juga sebagai kepala UPT Laboratorium Terpadu di Universitas Negeri Padang. Nah, untuk keseharian ya saya mengajar, meneliti, juga kegiatan akademik lainnya di kampus UNP. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya ini izin saya Bu Sekar untuk share screen. Silakan Bapak. Ya, oke. Sudah kelihatan ya Bu ya? Ya, betul. Sudah kelihatan Bu Sekar? Sudah terlihat Pak. Sudah. Oke, izin Bapak Ibu semua, di sini kita diskusi sedikit saya berbagi tentang prosedur dan standar pemeriksaan evaluasi kelayakan komponen mekanikal dalam bangunan konstruksi atau gedung. Nah, di sini kalau cerita pemeriksaan ya untuk ya boleh dikatakan MONEV ya, monitoring dan evaluasi suatu gedung di mana terdapat komponen-komponen mekanikal di dalamnya. Ya, seperti yang kita lihat di sini ada berupa lift ya, ada eskalator, ada sistem plumbing atau sistem pemadam kebakaran, firefighting, dan juga ada heating, ventilation, dan air conditioning system yang ini sebenarnya eh, bisa dipastikan ada dalam satu bangunan atau gedung ya. Dalam hal ini kita bicara mungkin lebih khususnya adalah komponen yang ada di dalam gedung bertingkat ya. Nah, kenapa ini perlu kita highlight? Ya, yang pertama itu adalah tujuannya untuk menjaga fungsi dan keselamatan gedung itu sendiri, ya. Di mana dalam setiap eh, perawatan gedung tentunya akan memakan biaya yang cukup tinggi ya, maintenance ya istilahnya. Nah, di mana hal ini perlu diprogram dengan jelas ya supaya kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan harapan eh, atau tujuan dari kegiatan maintenance ini bermuara kepada penjagaan terhadap fungsi alat, keselamatan dan kesehatan ya terutama manusia yang berada di dalam gedung itu sendiri dan juga untuk mengefektifkan cost. Nah,
Salah satu yang mungkin jarang kita lihat atau kita sadari, sebenarnya pemeriksaan dan evaluasi rutin ini itu lebih kepada eh, kedisiplinan dari manajemen gedung tersebut dalam mengimplementasikan bahwa pemeriksaan dan evaluasi rutin ini adalah sesuatu hal yang krusial, yang sangat penting. Nah, di sini kadang karena faktor ya seperti biaya, penghematan atau faktor lainnya ya, hal ini sering diabaikan ataupun tidak dilaksanakan. Nah, hal ini akan berdampak secara sistematis nantinya. Walau bagaimanapun ini peralatan mekanikal di sini bekerja setiap waktu, ya perlu dirawat. Nah, jika tidak dirawat, ya siap-siaplah akan mengeluarkan dana yang cukup besar jika dia tidak berfungsi atau rusak. Mungkin bisa diperbaiki ataupun dilakukan penggantian ulang. Nah, untuk komponen-komponen mekanikal yang ada dalam bangunan yang seperti contoh ini, masing-masingnya sebenarnya punya karakteristik tersendiri, mempunyai prosedur tersendiri, dan mempunyai langkah-langkah perawatan yang sudah standar. Nah, acuan standar-standar ini sebenarnya sangat banyak. Kita bisa mengacu terhadap dua hal. Yang pertama itu standar yang internasional dan juga standar nasional. Nah, dalam standar internasional sebenarnya juga banyak ya, sangat spesifik. Itu tergantung dari eh, manajemen yang akan menggunakan standar apa. Bisa dari ISO, bisa dari BS, bisa dari ASTM, bisa dari MFPA, lain sebagainya. Sangat banyak. Nah, di dalam standar tersebut sebenarnya masing-masing mempunyai ciri khas masing-masing yang di dalamnya tertuang prosedur resmi, acuan, dan langkah-langkah detail bagaimana untuk menjamin sesuatu berlangsung dengan baik. Itu pada intinya. Standar diciptakan oleh para pakar, disepakati, dan dituangkan agar bisa diikuti dan diimplementasikan oleh pengguna. Itu pada intinya. Nah, tentunya di masing-masing negara juga mempunyai standar tertentu ya. Misalnya di Indonesia, tentunya kita mengacu kepada Standar Nasional Indonesia atau SNI. Nah, saya yakin di sini setiap manajemen akan memilih salah satu, misalnya untuk lift, dia akan mengacu kemana, untuk eskalator dan sebagainya, dia mengacu atau mengambil standar yang mana. Pada intinya, penggunaan standar di sini adalah sangat penting sebagai acuan tuntunan bagi para inspektor atau auditor untuk memastikan semua peralatan mekanikal yang ada di dalam bangunan tersebut terjamin. Nah, di sini juga masih ada SRAE yang di sini juga misalnya ada 62.1 ini untuk sistem ventilasi ya, yang memastikan kualitas udara dalam bangunan nanti itu aman bagi manusia atau stakeholder yang ada di dalamnya. Ada juga yang 180 masih berkaitan dengan heating, ventilation, dan AC. Ini untuk menjaga kinerja dan efisiensi sistem dalam jangka yang panjang. Ada standar IN 81. Nah, di sini juga termasuk instalasi pengoperasian dan pemeliharaan lift ataupun eskalator. Nah, dua alat ini memang menjadi salah satu apa ya namanya hal yang perlu diperhatikan karena masih banyaknya ya berita-berita di luar sana di mana masih banyak yang terjebak lift ya dengan liftnya yang rusak atau eskalator yang tidak berfungsi. Malah ada yang dulu apa berita di saat mereka mau naik atau turun itu ada bagian yang jebol ya.
sehingga membahayakan manusia yang menggunakan. Nah, di sini faktor K3 itu adalah sangat utama ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jadi ini salah satu standar untuk lift dan eskalator yang digunakan untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. Adapun untuk standar nasional yang mengacu ke SNI juga sangat banyak ya, sangat spesifik juga. Ini diantaranya bisa Bapak Ibu lihat, ini ada yang tahun, ini saya ambil yang tahun 2000-an saja. Sebenarnya mechanical system itu kalau diurai satu persatu ya sungguh detail ya. Dan biasanya ini memang di setiap bangunan sudah ada eh, inspektor atau petugas untuk melakukan pengecekan untuk ya monitoring dan evaluasi tadi. Nah, di sini kita coba membahas bahwa betapa pentingnya prosedur apa standar untuk kita melakukan prosedur pemeriksaan tersebut secara baik dan benar. Nah, di sini juga ada tentang pemipaan ya untuk air bersih atau air limbah dari gedung. Juga ini kita menggunakan ada pompa nantinya yang juga secara spesifik dinyatakan dituangkan dalam SNI ya, Standar Internasional Indonesia. Dan juga ada juga untuk penerangan gedung ya, untuk sistem kelistrikannya ini lebih kepada sistem elektrikal dan penerangan. Ini juga diatur oleh SNI 037665 2000. Nah, apa yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan monef terhadap pemeriksaan ini? Kita perlu persiapan. Persiapan ini bisa dilakukan dengan tahap yang paling awal itu penjadwalan. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan sistem manajemen mutu, sesuai dengan sistem eh, standarisasi ketentuan dari eh, kelayakan atau monitoring dan evaluasi ini untuk mencari temuan, itu juga dituangkan dalam beberapa standar ya. Yang paling sering itu adalah standar yang internasional, International Standard Organization (ISO), di mana untuk melakukan pemeriksaan tersebut harus dijadwalkan dulu, direncanakan. Bisa dia itu berupa bulanan, bisa triwulan, ataupun tahunan. Nah, ini tergantung dari tingkat atau kebijakan dari manajemen gedung tersebut. Oke, nah kalau misalnya di bulanan ini misalnya apa yang harus dilakukan itu biasanya untuk memastikan fungsi dasar dari komponen mekanikal itu bekerja atau tidak. Ya, kalau selagi dia bekerja, oke. Mungkin secara triwulan kita lebih mendalam, ya, kita juga menganalisa kemampuan dari komponen yang bekerja tadi. Apakah dia masih sanggup atau perlu maintenance atau perlu diservis. Nah, itu untuk triwulan ya. Dan mungkin tahunan ya, yang ini evaluasi menyeluruh dan pengujian komprehensif ini difokuskan kepada kesiapan alat itu bekerja dan dievaluasi selama penggunaan selama setahun itu apakah masih dalam kondisi baik atau tidak. Apakah perlu diservis atau perlu ditukar. Begitu. Di perencanaan ini akan dituangkan dalam apa ya, dalam penjadwalan yang detail, agenda yang detail dengan operatornya siapa, waktu dan sebagainya, peralatan yang digunakan itu harusnya sudah direncanakan dalam penjadwalan dengan baik. Nah, selain dari itu, eh, kita juga perlu melakukan persiapan terhadap dokumennya. Dokumen-dokumen apa saja? Ya, yang paling utama ya itu manual operasionalnya atau manual book, technical book dari peralatan-peralatan tadi. Itu harus ada sebagai panduan karena di dalam suatu eh,
di dalam manual book sudah diterangkan, sudah dijelaskan secara spesifik ya, mulai dari fitur-fitur alat sampai bagaimana dia bekerja dan juga termasuk kepada maintenance dan troubleshoot. Ya, bagaimana konsep perawatannya, tata cara perawatan, dan bagaimana jika terjadi kerusakan atau gangguan terhadap peralatan tersebut. Nah, ini biasanya dituangkan dalam manual book tersebut. Nah, yang kedua, kita perlukan juga riwayat perawatannya, mana kita pasti punya catatan tahunan atau triwulan tadi, atau bulanan tadi, untuk mengevaluasi kembali apa yang terjadi sebelumnya. Nah, catatan riwayat ini penting, karena ini adalah basic yang di mana kita mulai bekerja, dan kita aware, kita peduli nanti dengan keadaan peralatan tersebut. Jika dia ada kerusakan atau anomali atau apa saja, itu sudah diketahui lebih awal. Sehingga proses perawatan dan perbaikannya ke depan yang akan dilaksanakan itu akan bisa ditargetkan dengan baik. Nah, yang ketiga, perlu spesifikasi teknis, yaitu parameter-parameter apa yang perlu kita jadikan perhatian khusus dari setiap komponen itu untuk kita evaluasi. Nah, jadi persiapan pemeriksaan dokumen ini sangat penting juga, harus dilengkapi selain dari operator atau inspektor yang akan melaksanakan tugas. Nah, yang ketiga, kita juga perlu memerlukan persiapan untuk peralatan pemeriksaan atau pengujian. Dalam hal ini, misalnya kalau kita mau mengukur tekanan, ya kita harus ada alat ukurnya untuk mengukur suhu atau untuk mengukur kebisingan atau mengukur arus dan sebagainya. Nah, ini peralatan-peralatan ini tentunya harus standar. Nah, ini biasanya kalau untuk peralatan ini diatur juga di ISO tertentu ya. Sebagai salah satu contoh yang sangat detail itu ada di ISO 17025. Di mana di sana peralatan ini memang harus eh, mampu telusur ya. Data yang dihasilkan dari pemeriksaan atau pengujian tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau dengan arti kata menghasilkan data yang valid. Bagaimana dia bisa menghasilkan data yang valid? Tentunya dia harus dikalibrasi misalnya ya, dijaga dengan baik fungsinya, mengikut standar tertentu. Misalnya ada yang mengacu kepada CRM ya, misalnya Certified Reference Material, apakah dia dalam rentang yang dibolehkan, apakah tidak ada yang istilahnya nanti ada outlier dan sebagainya. Nah, jadi peralatan uji ini juga harus dipastikan standar dan valid. Nah, di sini jika alat uji ya dan sebaliknya ya, maksud saya jika sebaliknya tidak peralatan uji itu sendiri yang tidak valid, ya data yang dihasilkan sudah dipastikan tidak benar. Nah, jadi ini adalah salah satu persiapan peralatan yang juga sangat penting. Oke, untuk melakukan pemeriksaan ya ini ada beberapa tahap ya. Yang paling utama itu, yang pertama yang kita lakukan itu melihat kondisi fisik secara visual. Nah, di sini secara visual itu kita bisa melihat seperti adanya komponen-komponen yang sudah aus ya, karena biasanya karena gesekan ya, seperti roda gigi dan sebagainya. Ada juga secara visual kita bisa nampak dengan mata telanjang itu misalnya adanya proses korosi yang terjadi pada permukaan logam biasanya. Nah, apakah ini masih bisa digunakan atau tidak, ataukah perlu perawatan dan sebagainya.
Bisa juga kita melihat adanya tanda-tanda kebocoran pada pipa, sambungan, atau seal, dan sebagainya. Itu secara visual juga bisa kita lihat. Nah, kerusakan struktural juga bisa kita lihat adakah bagian yang retak, ada bagian yang patah, dan sebagainya. Nah, dari kondisi fisik ini, setelah diidentifikasi, setelah dilakukan rekaman, kita masuk kepada pemeriksaan. Ya, ini salah satunya lagi ya, pemeriksaan visual di area sekitar. Ini juga selain dari komponen tadi ya, jika dia dalam satu sistem yang kompleks ya, misalnya gedung bertingkat yang menggunakan sistem AC secara sentral, itu sangat ruang untuk komponen mekanikalnya perlu diperiksa dan dipastikan aman ya. Apakah di sana pencahayaan atau ventilasi bekerja dengan baik ya? Apakah tidak ada bahan-bahan yang lain yang dikhawatirkan atau berpotensi untuk mengganggu fungsi dari peralatan tersebut? Ya, pada intinya ruangan tersebut aman atau tidak agar alat tadi bisa bekerja dengan baik. Nah, di sini secara detail, misalnya sistem heating, ventilation, dan AC, kita bisa melihat secara visual, contohnya itu saluran udaranya. Apakah ada yang menyumbat atau apakah ada yang terjadi kebocoran dan sebagainya. Kita juga bisa melihat secara visual bagian filter, apakah sudah terlalu kotor atau tersumbat, dan apakah sudah penjadwalannya untuk ditukar atau dibersihkan dan sebagainya. Kita juga perlu lihat koil pendingin atau pempanasnya. Di sini apakah terjadi proses karatan atau tidak, ada apakah ada kebocoran dan sebagainya, kerusakan. Kita bisa melihat juga bagian fan dan motor, apakah berfungsi dengan baik atau tidak, apakah bunyi yang dihasilkan masih dalam keadaan normal, ya, beberapa desibel dan sebagainya, apakah masih normal ya pada intinya pergerakan dan bunyi dari fan atau motor tersebut. Nah, jika kita sudah melihat secara visual, ya tentunya kita masuk kepada pengujian fungsinya. Nah, dari setiap komponen ini untuk sistem HVAC ini kan memang ada siklus pemanasan dan pendinginan. Nah, di mana setiap eh, komponen yang ada di tadi itu ya seperti tekanan, berapa jumlah eh, cairan atau ya mungkin kita sebut dengan freon ya, apakah cukup memadai atau tidak, adakah pelumasnya cukup atau tidak. Nah, itu juga diuji ya, menggunakan peralatan uji yang telah standar tadi. Nah, misalnya juga terhadap getaran atau kebisingan ya, yang menghasilkan bunyi yang tidak normal atau tidak normal. Nah, itu juga perlu diuji dengan alat yang udah standar. Nah, ya ini tadi ya mungkin secara lebih detailnya ini ada tekanan, suhu, aliran udara, dan kebisingan. Biasanya dengan 4 parameter ini sudah mewakili bahwa pemeriksaan terhadap heating, ventilasi, dan sistem pendingin sudah bisa diambil kesimpulan ya di bahwa ini perlu perbaikan atau tidak, masih berfungsi atau tidak, perlu penggantian atau tidak. Ini rekomendasinya sudah bisa dikeluarkan dari keempat data ini yang tentunya dengan analisa data dari eh, data yang dihasilkan. Nah, salah satu yang paling kritikal sebenarnya dalam proses heating, ventilation, dan AC ini sebenarnya boleh dikatakan secara umum ya, secara global mungkin nanti kita bisa diskusikan. Ini adalah salah satu komponen mekanikal yang memerlukan energi yang cukup banyak. Nah, ini tantangan
di dunia mekanikal dan termasuk juga di dunia sipil, bagaimana penggunaan misalnya AC ya di dalam suatu gedung biar lebih efektif, biar lebih efisien. Ya, mungkin teknologi sekarang ada yang kalau di rumahan misalnya di AC split itu ada yang teknologi inverter gitu ya, di mana dia akan secara otomatis menghitung beban di dalam ruangan tersebut. Nah, jika diperlukan secara otomatis dia bekerja dan jika tidak ada beban yang banyak dia akan berhenti. Nah, di sini ujung-ujungnya adalah efisiensi energi ya. Dan kedua yang paling penting juga adalah kualitas udara yang dikeluarkan dari sistem ini. Apakah ini masih dalam kategori selamat ya untuk manusia yang ada di dalamnya. Nah, ini juga banyak ya selain dari manusia, tentunya ada juga bangunan-bangunan di mana sistem pendinginnya yang harus di standby 24 jam ya. Misalnya ada freezer, ada ada ruang-ruang pendingin yang harus on selalu walaupun listrik tidak ada, harus dibantu dengan genset dan sebagainya. Nah, ini tentunya penggunaannya memang dirancang sedemikian rupa agar proses pendinginan tidak berhenti. Ya, biasanya ada backup-backupan, ada sistem siklus yang bekerja secara otomatis. Selanjutnya di sini untuk pemeriksaan lift dan eskalator ya. Nah, ini paling banyak juga ya di dalam suatu gedung ya, sama dengan sistem pendingin tadi. Kadang lift ini bekerja menggunakan energi yang banyak, namun hanya mengangkat dan memindahkan manusia dalam jumlah sedikit ya. Misalnya hanya satu orang yang dia perlu diantar ke tingkat 80, tingkat 40. Nah, itu kan sesuatu kerugian. Nah, jadi strategi dan sistem pekerjaan lift ini juga sudah ada teknologinya di mana selang-seling ya, ataupun di eskalator di mana dia akan on selalu, namun juga ada teknologi di saat belum ada pengguna yang naik atau turun, dia akan berjalan dengan perlahan di mana energi yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Jadi sama dengan sistem tadi, di sini kita berbicara tentang efisiensi juga. Nah, apa yang harus kita periksa di sini? Di antaranya seperti kecepatan pergerakan. Apakah masih normal atau tidak? Apakah sesuai dengan spesifikasi yang ada? Ini perlu dicek. Nah, ini pintu misalnya, ini yang paling banyak juga kadang ini, di mana istilahnya terjebak di dalam lift ya, dan itu berita di media massa atau media sosial beragam tindakan manusia di dalamnya. Ada yang panik, ada yang stres, ada yang rileks malah, ada yang dulu pernah dengar berita malah mahasiswi itu karena ramai bermain Uno dia di dalam itu, main kartu dia. Tuh pernah ada berita seperti itu. Ada yang panik, ada yang stres. Ya. Nah ini untuk pintu, apakah ini bisa beroperasi dengan lancar ya untuk membuka dan menutupnya? Ini perlu dipastikan. Pemberhentian akurat. Nah, ini juga jadi nah tapi ini biasanya jarang terjadi karena eh, kontraktor atau supplier yang menginstal lift ini atau eskalator itu tentunya sudah mensejajarkan proses pemberhentian ini sejajar dengan lantai. Nah, yang selanjutnya suara abnormal, ya ini tadi secara apa? eh, Kita bisa deteksi dia dari menggunakan tingkat kebisingan ya. Nah, berapa desibelnya atau apakah ada bunyi-bunyi yang tidak normal. Nah, itu perlu dicari sumbernya.
dan dicek apakah itu akan membahayakan atau tidak. Nah, apa yang harus diuji? Ya, yang pertama ya bebannya. Apakah masih mampu menahan kapasitas sesuai dengan spesifikasi? Ya, biasanya dalam lift itu ditandai dengan bunyi ya. Ada speaker di dalamnya yang memberi tahu bahwa bunyi tersebut menandakan bahwa beban melebihi kapasitas dari lift tersebut. Terus sistem pengereman di sini juga perlu dicek apakah masih normal karena begitu kompleks ya di dalam sistem lift atau eskalator itu. Uji kecepatannya juga apakah masih sesuai spesifikasi, dan uji keselamatan ya di sini tentunya secara keseluruhan lift dan eskalator ini dicek yang memastikan bahwa semuanya seperti sensor dan sistem komunikasi daruratnya bekerja dengan baik. Ya, seperti kita tahu dalam lift juga ada sistem komunikasi dengan luar jika terjadi permasalahan pada lift. Oke, komponen lainnya yang ada di bangunan itu dari contohnya adalah pompa ya, yang biasanya mengalirkan ke pipa-pipa. Nah, di sini juga kita perlu memastikan tekanan, kapasitas aliran ya, flow rate, ataupun nanti sampai ke debitnya berapa. Dan ujung-ujungnya juga sama dengan yang lain, kita akan mencari berapa efisiensi dari pompa tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah tekanan itu masih normal atau tidak, ataupun kapasitasnya, debit dan tekanannya tadi itu, kecepatan alirannya masih sesuai atau tidak. Nah, ini kadang hal ini jarang terpantau ya, misalnya dalam sistem pemadam kebakaran, di mana belum dalam jumlah tahunan ya tidak terpakai karena alhamdulillah tidak terjadi kebakaran, namun tidak ada istilahnya pengujian yang akurat. Nah, ini sering diabaikan yang akibatnya nanti jika terjadi kebakaran kapasitas air tidak normal, tidak mencukupi. Nah, ini di sini pentingnya kita untuk juga membahas sistem pompa ya. Nah, untuk sistem pemadam kebakarannya ya di sini kita juga ya yang paling umum itu adalah sistem sprinklernya ya, pemipaan dan pompa tadi. Namun juga di sini kita juga bisa melihat untuk selang-selang hidrannya, untuk nozzle-nya apakah berfungsi dengan baik, berfungsi dengan optimal, terus detektor asapnya apakah bekerja atau tidak. Karena ya sistem yang pemadam kebakaran ini yang kenapa jarang terperhatikan itu tadi karena tidak tidak terpakai dalam setiap masa, setiap waktu, sehingga sering terabaikan. Jadi alat pemadam yang ya bisa jadi APAR atau sistem hidran yang terletak di setiap lantai, setiap ruangan, sistem sprinklernya juga dipastikan di setiap ruangan itu baik ya. Saya pernah dalam satu rapat itu di UNP ini juga malah itu sistem sprinklernya masih tertutup oleh cap-nya. Jadi bangunan baru dengan sistem sprinkler, namun tak kenapa kontraktornya tidak mencabut cap-nya. Nah, ini merupakan satu blunder yang fatal ya. Nah, jadi jika terjadi kebakaran ya tentunya sistem sprinkler tidak akan bekerja karena masih tertutup oleh cap-nya yang dalam bentuk plastik yang seharusnya ini terbuka ya dalam keadaan ready. Nah, detektornya juga di sini perlu diuji dan dipastikan bekerja ya, itu pada intinya. Oke, itu tadi beberapa ini ya
pengujian dan tahapan prosedur untuk memastikan komponen-komponen mekanikal dalam gedung. Jika tadi itu setelah dilakukan, maka kita menyiapkan yang namanya pelaporan. Yang harus disiapkan yang paling utama itu formatnya yang harus disimpan, yang bisa dibagi secara umum ya terhadap dua. Yang pertama secara format digital dan format fisik. Nah, nanti kelebihan dan kekurangannya rasanya kita sudah memahami digital kita dengan mudah akan bisa mengakses di mana saja, ya, seperti penggunaan teknologi ya, apa sajalah, cloud, Google Drive dan sebagainya, internet menggunakan fasilitas internet. Secara fisik ini juga masih diperlukan. Karena apa? Karena ya itu tadi namanya backup. Kita tidak tahu. Jadi pada prinsipnya untuk penyimpanan ini dilakukan untuk beberapa lapis ya. Nah, di sini untuk arsip secara fisik juga diperlukan supaya memudahkan pencarian di masa depan. Nah, selain itu pelaporan dan dokumentasi temuannya itu juga dirancang mengikut standar di standar masing-masing, mengacu kepada standar yang dipakai. Di situ juga diinformasikan bagaimana formatnya ya. Itu biasanya tinggal dicomot saja, bisa diketik ulang dan bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Namun beberapa item yang penting di situ tidak bisa dihilangkan. Nah, ya, di antaranya apa? Temuan yang harus kita laporkan itu komponen yang diperiksa. Tentunya dari komponen-komponen itu harus punya identitas yang detail. Apa nama alatnya, apa spesifikasi, model, nomor seri, dan sebagainya, terletak di mana, dan sebagainya. Ya, istilahnya identifikasi dari komponen itu terdeteksi dengan detail. Terus parameter apa yang diukur? Yang tadi yang kita lakukan itu tentunya clear ya, apa berapa angkanya dan berapa satuannya dan rentangnya juga bisa diberikan. Ini apakah masih dalam tahap normal atau tidak. Nah, secara visual juga perlu dilaporkan apakah ada terjadi kerusakan atau kejanggalan ya. Nah, di sini perlu disampaikan. Termasuk sampai nanti jika semuanya udah dibahas, semuanya udah dilakukan, nah si auditor atau si inspektor itu perlu merekomendasikan apakah perbaikan dilakukan ataupun diganti jika diperlukan ya. Nah, ini muaranya nanti dari prosedur dan monitoring dan evaluasi terhadap komponen ini. Nah, selanjutnya kita tidak akan lepas dari yang namanya penilaian risiko. Jadi jika kita sudah melaporkan hasil dari itu, kita bisa menambahkan faktor risiko, risk manajemennya. Nah, di sini secara umum risiko itu terbagi tiga, ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di sini nanti kalau detailnya Bapak Ibu saya yakin sudah sering membuat ini, akan ada nanti beberapa warna merah, kuning, hijau, ada scoring dan penentuan apakah potensi risiko yang ada ini termasuk kategori rendah, sedang, atau tinggi. Nah, di mana ini akan berdampak terhadap banyak hal, ya termasuk kepada keselamatan orang yang ada di dalamnya dan juga terhadap tim manajemennya ya. Kalau risikonya tinggi itu harus ditukar ya, berarti harus ada cost yang dikeluarkan oleh tim manajemen. Nah, analisa tadi juga akan berkaitan terhadap biaya dan manfaat. Nah, itu tadi yang saya ceritakan bahwa bagaimana jika peralatan komponen tadi dirawat, diperbaiki, ataupun diganti. Nah, tentu banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Di antaranya tentang komponennya itu sendiri, spare part-nya atau materialnya, tenaga kerja, biaya servisnya, biaya pembeliannya jika diganti, dan sebagainya. Itu perlu
dihitung ya. Nah, selain itu risiko operasional juga akan menjadi laten ya, bahaya yang akan siap menunggu jika proses yang sebelumnya tadi tidak ditindaklanjuti, di mana evaluasi dari potensi tadi itu apakah risiko ini akan menimbulkan dampak yang lebih besar, nah itu jadi perlu pertimbangan dari tim manajemen. Jadi ini ya mungkin piramid dari prioritas dari suatu perbaikan komponen. Ada yang risiko tinggi, sedang, rendah, dan peningkatan ya untuk pertimbangan upgrade ya kalau seandainya yang di bawah ini. Nah, selain itu evaluasinya juga terhadap sertifikasi dan validasi, di mana persyaratan dan standar yang berlaku ini kita perlu merujuk atau bisa jadi meng-hire pihak ketiga ya untuk mensertifikasi atau memvalidasi komponen-komponen tadi sebagai jaminan ataupun kepastian terhadap peralatan tersebut terjaga dengan baik. Nah, form evaluasi ini juga bisa kita tambahkan dengan ya identitas bangunan itu tersendiri, nama gedungnya apa, alamatnya apa, tanggal, nama inspektor dan sebagainya, siapa yang memberi kerja, siapa yang mengesahkan, siapa yang bekerja dan sebagainya. Nah, untuk laporan inspeksinya ini nanti akan ada ya standar, ini contoh aja ya yang berupa detail nanti apa yang harus kita cek. Nah, ini kembali saya sampaikan bahwa ini tergantung dari standar apa yang kita pakai dan kebutuhan sampai kebutuhan mana yang kita rencanakan. Nah, biasanya ini untuk bangunan yang sudah terorganisir dengan baik, itu biasanya meng-hire ya pihak ketiga ya, semacam lembaga inspeksi untuk melakukannya. Mereka sudah bekerja secara sistematis dan kredibel, itu biasanya. Ya, perlu tanda tangan dan perlu pengesahan dari beberapa pihak ya, itu perlu karena dari semua yang terlibat harus mempunyai tanggung jawab masing-masing. Oke, jadi apa yang dari bahasan kita ini mungkin kita bisa tarik kesimpulan betapa pentingnya pemeriksaan terhadap bangunan ini ya. Yang pada intinya yang pertama itu mencegah kerusakan ya sebelum ya sedia payung sebelum hujan lah ya. Terus menjamin keselamatan. Ya, keselamatan ini ya baik itu secara alat ataupun manusia yang ada di dalamnya. Meningkatkan efisiensi ini paling penting karena energi atau kos yang dikeluarkan untuk perawatan ini sebenarnya cukup besar ya, dalam artian dia harus dilakukan secara reguler tadi, baik itu setiap bulan, 3 bulan ataupun tahunan, yang pasti mengeluarkan kos ya. Nah, di sini bagaimana efisiensi bisa dilakukan. Nah, yang selanjutnya itu menghemat biaya. Nah, jadi tindakan preventif ya, mengobati ya, mencegah lebih baik daripada mengobati ya, dari intinya. Terus apa kesimpulan yang saya tarik yaitu untuk mengikuti standar baku, di mana yang tadi di awal saya disampaikan bahwa pekerjaan ini sebenarnya lebih kepada kedisiplinan, konsistensi. Maka kita penggunaan standar nasional ataupun nasional tadi bisa diterapkan sehingga prosedur itu akan menjadi standar dan prosesnya pun akan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada masalah kepatuhan di sini. Dengan mengikuti standar internasional nasional tadi, itu adalah kadang dipersyaratkan secara hukum oleh instansi terkait.
Dan ini juga akan menjadi sesuatu peningkatan kredibilitas ya yang diakui secara global ataupun secara nasional di tempat gedung itu berada, di mana jika gedung itu selamat dirawat dengan baik, maka kredibilitas dari gedung itu tentunya akan meyakinkan. Nah, kesimpulan lainnya yaitu dari optimalisasi kinerja bangunan. Di sini ya lebih kurang tadi ada efisiensi, umur pakai peralatan juga akan eh, terawat ya, masa pakainya akan lebih panjang, kenyamanan dari penghuninya, di mana nanti penghuni merasa lebih nyaman, dan nilai properti ya mungkin tadi relevan dengan yang disampaikan sebelumnya bahwa jika bangunan itu sudah kredibel, tentunya nilai properti tersebut akan semakin naik atau semakin tinggi. Nah, dari kesimpulan tadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Itu sebetulnya sustainability tadi, kedisiplinan untuk mengikuti ini secara terus-menerus ke depannya. Bagaimana kita harus mengimplementasikan prosedur tersebut sesuai dengan standar. Ini harus dijadikan program yang harus dilaksanakan secara penjadwalan. Harus ada nanti tindakan bahwa bagaimana untuk melatih staf atau orang yang terkait dengan peralatan komponen mekanikal di gedung tadi. Nah, jadi dengan melatih tentunya eh, tingkat ilmu dan kepiawaiannya dalam menjaga peralatan komponen mekanikal dalam gedung akan lebih baik. Ada evaluasi berkala ya, yang tadi, dan peningkatan berkelanjutan. Nah, di sini maksudnya adalah eh, manajemen dan ataupun staf yang menggawangi peralatan-peralatan itu tentunya mengetahui tentang standar ya atau teknologi terbaru. Ya, seperti kita tahu bahwa standar-standar tadi diupdate ya oleh para pakar dari secara reguler ya. Makanya ada serinya yang tahun berapa. Mungkin itu dulu yang kita sampaikan, kita bahas di sini. Saya dengan senang hati nanti jika kita bisa berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu. Sementara saya kembalikan kepada Bu Sekar. Terima kasih. Silakan Bu Sekar. Ya, terima kasih Pak Rafat. Ya, sama-sama Bu. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya ingatkan bagi peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan materi, itu harus daftar terlebih dahulu di srtf.p3sm.or.id, kemudian ikuti kegiatannya, dan setelah selesai baru diakhiri kegiatannya. Setelah itu baru e-sertifikat dan materinya akan muncul. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi. Saya ingatkan bagi para peserta, Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, silahkan bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung, atau bisa pula menuliskan pertanyaannya pada fitur chat yang nantinya akan saya bacakan. Sambil menunggu mungkin untuk peserta yang ingin bertanya secara langsung nih ya Pak ya. Tadi kan di dalam slide-nya Pak Arafat disebutkan standar untuk yang ventilasi dan ada yang pemeliharaan HVAC apa ya. Nah, Iya. eh gimana sih Pak penerapan standar ini tuh pada gedung-gedung di Indonesia yang memiliki Indonesia itu kan iklimnya tropis. Itu ada modifikasi atau penyesuaian khusus yang perlu dilakukan atau tidak? Ya, sebenarnya pertanyaan itu secara iklim ya. Ya, Memang betul. kita di sini hanya menggunakan fitur cool ya atau pendinginan pada intinya. Sedangkan di negara yang mempunyai cuaca bersalju dan sebagainya, itu mereka ada heaternya, pemanasnya. Nah, tapi pada prinsipnya eh, standar yang digunakan tentunya merujuk kepada ya
ciri khas masing-masing negara. Makanya di setiap yang internasional biasanya itu ada dua-duanya. Ada Oh, pendinginan, ada pemanasan. Namun untuk kita biasanya itu ada di SNI. Kita ada dipastikan di SNI kita lebih kepada ke pendinginan gitu. Itu. Bu. ya. Baik, Bapak. Kalau mengenai lift dan eskalator nih, Pak, kan eh, Ya. untuk gedung-gedung tinggi itu pasti ada liftnya, atau untuk di Mm-mm. mall-mall pasti eskalator ataupun lift juga ada. Nah, mengingat banyaknya gedung di Indonesia yang menggunakan lift dan eskalator lama, kira-kira Mm-mm. strateginya untuk memastikan keamanan dan modernisasi peralatan supaya lebih sesuai standar yang tadi Bapak sebutkan menggunakan standar EN81 ya Pak ya. Ya, Itu gimana tuh Pak kira-kira? ya, ya seperti apalah ya namanya eh, high risk high return ya atau apalah istilahnya itu. Kalau Hmm. ya memang kita mau mengikuti teknologinya, ya otomatis teknologi akan berkembang lebih baik ya biasanya. Secara harfiahnya teknologi itu akan memberikan manfaat yang lebih banyak dalam sisi kepraktisan, dalam sisi biaya maintenance yang lebih murah, biaya perawatan atau apa namanya itu eh, long life dari ini umur pakai yang lebih lama, kan biasanya seperti itu. Namun konsekuensinya kan harus invest lagi nih para manajemen gedung ya. Nah, Iya, betul. pertimbangan-pertimbangan biaya tadi itu yang menjadi apa benang merahnya yang harus diputuskan oleh tim itu sendiri. Pada prinsipnya, umur pakai untuk peralatan lama kan harusnya dihitung. Jadi berapa penurunan nilai dari setiap peralatan itu, berapa penurunan performa ya, itu juga harus kita hitung sehingga di beberapa negara yang maju dalam tanda kutip kaya ya, Iya. jika memang sudah dihitung misalkanlah lift ini hanya bisa digunakan 10 tahun. Rosak nggak rosak itu ditukar, dibeli yang baru. Begitu dia. Namun di negara yang berkembang, tanda kutip, itu selagi bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan. Nah, itu tadi yang makanya banyak terjadi kerusakan atau malfungsi dari peralatan itu karena dipaksakan di luar umurnya. Nah, namun diperparah oleh sistem monitoring dan perawatan yang tidak konsisten di itu yang sebenarnya yang kita bicarakan di sini sebenarnya itu tadi lebih kepada kedisiplinan ya. Kebetulan saya Maintenance. eh, mengakses beberapa lembaga inspeksi di Indonesia ini. Itu Hmm. lembaga inspeksi itu sendiri ya, yang harusnya menginspeksi pelanggannya, mereka pun tidak mengikuti, banyak yang tidak mengikuti, tidak disiplin dalam mengikuti standar. Itu lucunya nih. Yang tukang kawal malah tidak disiplin. Gimana lagi yang kliennya gitu ya. Jadi terus terang saya bilang ini lebih kepada sosialisasi ya yang harus bersama-sama dipikirkan oleh negara kita. Bagaimana kedisiplinan tadi itu bisa terwujud dengan baik. Itu sangat banyak temuan, sangat banyak ya istilahnya hal-hal yang tidak pantas yang di luar apa aturan itu ya memang dilanggar. Itu prinsip tadi itu Mbak Sekar. Selagi bisa hajar terus sampai rusak nanti diperbaiki, selagi bisa diperbaiki. Nah, itu yang bahayanya ini. Mungkin saya Oh, ilustrasikan sedikit. Kalau zaman dulu itu kayak motor ya, kalau bocor bannya, ini ban dalamnya itu ditambal. Sudah berapa lubang ditambal, ditambal selagi bisa dipakai, pakai lah ya.
Tapi di negara tertentu ya kalau pas udah bocor ya udah tukar yang baru biar perekonomiannya jalan, biar lebih selamat dan sebagainya. Jadi budaya dan ciri khas dari negara tertentu memainkan peranan. Hmm. Begitu, Pak Sekar. Jadi menurut Bapak nih Pak, caranya gimana kita menyeimbangkan antara faktor keamanan, anggaran tadi Pak, serta estetika untuk Mhm. proses apa, modernisasi lift maupun eskalator kita ini nanti. Ya, itu tidak terlepas dari eh, kedisiplinan tadi, kepatuhan kita terhadap aturan yang sudah distandarisasi. Kembali ke sana aja, Bu. Kalau seandainya memang timnya ini, apa manajemennya ini memang berpikir long life ya, supaya ya tadi berapa banyak manfaat yang kita bisa hasilkan di kesimpulan tadi bahwa jika ini dirawat, ya propertinya akan semakin bagus, kredibilitasnya meningkat, biaya yang dikeluarkannya akhirnya bisa ditekan. Karena apa? Tidak akan terjadi proses bergantian ya. Nah, dia bisa memprediksi dengan menghitung umur pakai, dengan biaya perawatan segini, pada tahun tertentu dia akan bisa menukar yang baru gitu. Bisa memodernisasikan, meremajakan kembali peralatannya. Itu aja lebih kepada konsistensi dari para owner lah ya, kita sebut di sini untuk menjalankan standar tadi. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih. Ini ada dari eh, Pak Jeffy Wikas. Ya, Silakan Pak Jeffy. ya, Pak Wikas, ini rasanya kolega saya ini. Kenal ini Bapak ini. Oh gitu, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dosen saya ini dulu nih, Bu. Enggak, suaranya belum kedengaran nih. Tidak terdengar Pak. Tapi udah unmute. Wah, YouTuber nih. Tes tes Belum. Pak, dengar Pak. Nah, sudah Ya, terdengar. udah. Eh, Pak, Silakan. saya ingin tanya Pak masalah pompa tadi Pak. Ya, Eh, Pompa ini kan kalau di gedung-gedung, biasanya kalau gedung-gedung yang lama lah gitu Pak, kan banyak jadi masalah nih, masalah keran-keran. Kadang ada umumnya rumah sakit udah dibikin wastafel, tapi rupanya nggak difungsikan, nanti dibikin jalur baru lagi gitu kan Pak. Nah, saya ingin menanyakan dalam pengurusan SLF bangunan gedungnya gitu Pak. hmm, Ada nggak metode atau standar yang digunakan untuk eh, pompa ini nih Pak dalam untuk tekanan air? Soalnya kebanyakan gedung misalnya kalau misalnya di ini udah banyak buka keran, nanti yang di ujung udah nggak kebagian gitu Pak. Nggak hidup ya, airnya gitu kan Pak. Yang terutama untuk di rumah sakit Pak, karena dia pelayanan kan kan banyak manusia yang menggunakan airnya gitu Pak. Ada nggak standar untuk pemeriksaannya gitu Pak? Kalau masalah tekanan air tadi Pak. Nah, terima kasih Pak. oke. Makasih Pak Wikas. Beliau ini aktif di PI Sumbar ini dan juga sebagai dosen PSPPI di UMP nih. Ya, Pak Wikas, ya pertanyaannya terima kasih bagus sekali ya, masalah tekanan, distribusi tekanan yang merata ya. Hmm. Nah, oke, Pak. Kalau dalam standar kita tidak mengatur itu, Pak. Dia hanya melakukan pengecekan. Oh, pengecekan. Hal ini sebenarnya berada dalam ranah perencanaan, Pak. Hmm. Nah, di saat perencanaan, bagaimana sistem distribusi air ini merata, tekanan yang merata, itu adanya di ilmu ya seperti mekanika fluida atau pemipaan. Nah, di sanalah para engineer memastikan merancang sistem pemipaan dengan ya pendorong misalnya menggunakan pompa, kapasitas atau ukuran pompa, elemen pipa dan sebagainya itu eh, di sana, Pak, sumbernya dulu yang harus dipastikan. Kalau di standar mereka tidak akan memberikan informasi itu karena standar untuk pengecekan pompa dia mungkin lebih kepada pemeriksaan tekanan, debit ataupun flow rate.
laju aliran, Pak. Nah, jadi untuk pertanyaan Bapak tadi, bagaimana supaya tidak bongkar pasang dan sebagainya tadi, biar yang di ujung biar dapat ya, gitu ya. Itu adanya di perencanaan, Pak, di R&D-nya, di desainnya yang pertama. Itu nanti engineer-nya yang bertanggung jawab itu, Pak. Bagaimana merancang sistem pemipaan dalam satu bangunan. Secara umumnya seperti itu, Pak. Dan itu banyak teknologinya sekarang kita bisa menggunakan sistem ya kalau ada berhubungan dengan apa namanya ketinggian atau kontur yang berbeda ya misalnya sistem jaringan pemipaan air bersih dalam satu kota ya kayak PDAM gitu. Itu mereka bisa menggunakan teknologi GIS, Pak, GIS dan bisa menggunakan software seperti EPANET namanya. Nah, di mana jaringan pipa tadi itu ya distribusinya itu nanti ujung-ujungnya akan mendapatkan tekanan yang merata untuk setiap rumah. Jadi nggak mungkin dong yang dekat sumber air dari apanya dari IPAL-nya itu tekanannya tinggi gitu. Nanti yang pas di ujung rumahnya tekanannya rendah ya nggak adil dong, bayarnya sama ini. Nah, jadi teknologi itu juga sudah established ya Pak, udah ada banyak software yang mendukung, bisa disimulasikan ya, maksud saya di sini software tersebut bisa disimulasikan, bisa secara otomatis nanti menghitung berapa gesekan pada pipa, berapa debitnya, berapa kerugian pada pipa ya, elemen-elemen pipa yang digunakan, berapa diameter yang menjadi mainnya, berapa nanti untuk distribusinya, berapa untuk sampai ke kliennya. Dan itu juga sudah berdasarkan pertimbangan ketinggian, Pak. Berdasarkan kontur bumi maksud saya di sini. Jadi kalau Bapak ini coba ini ke PDAM itu biasanya di kota-kota besar sudah menggunakan sistem itu. Begitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama Pak. Baik, terima kasih Pak Wikas atas pertanyaannya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat Pak Rafat. Ya. Saya bacakan ya Pak ya. Ya, Pak. Dari Pak Timbul Ferianto, izin bertanya tekanan yang diizinkan untuk sprinkler. Tergantung jawabannya, tergantung dari sistem secara keseluruhan ya. Tergantung dari sistem secara keseluruhan. Dan apa ya? Dan itu dia memang adanya di ini tadi di perencanaan juga sama dengan mungkin dengan pertanyaan Pak ini ya, Pak Wikas tadi. Itu dihitung dengan pertimbangan jika reservoir airnya itu bersumber dari mana, itu juga jadi pertimbangan biasanya itu. Tekanan yang didapatkan misalnya dari sumber PDAM atau ada reservoir yang standby untuk menampung yang akan bekerja secara otomatis jika detektor asap memberikan informasi sehingga sistem sprinkler akan bekerja dengan otomatis. Begitu Pak Timbul ya. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan dari Pak Timbul, silakan bisa raise hand Pak ya untuk ditanyakan secara langsung. Kemudian saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu peserta yang mau bertanya bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau tuliskan di chat agar bisa saya bacakan. Kemudian ini ada pertanyaan dari Andi Nurwahidah. Apakah umur alat harus sama dengan umur bangunannya? Berapa lama umur minimum alat yang sesuai standarisasi? Wah, ini pertanyaannya bagus nih. Kalau secara umum ya idealnya harapannya seperti itu, sama. Nah, tapi kembali yang seperti tadi, namun secara ya tergantung bangunannya juga ya, bagaimana kualitas bangunan dan sebagainya. Namun kenyataannya biasanya peralatan komponen mekanikal yang berada dalam gedung tidak akan sama umurnya dengan gedung.
di mana ya tergantung tadi banyak parameter ini. Kalau gedungnya juga dirawat ya, secara fisik nih maksud saya secara konstruksinya juga dirawat, ya tentunya eh, kalau ideal tentunya semuanya mempunyai umur yang panjang kedua-duanya. Tapi kenyataannya biasanya peralatan mekanikal yang ada dalam gedung akan lebih pendek umurnya dibanding dengan bangunan. Itu jawabannya. Tapi Baik, itu tadi, kalau masalah umur kembali kepada konsistensi pemberlakuan ini, maintenance. ya prosedur untuk memonitoring dan ininya pemeriksaan. Oke, baik. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Pak Aang. Izin bertanya, dalam melaksanakan inspeksi, apakah ada syarat minimal personil yang melakukan inspeksi atau cukup sendirian diperbolehkan? Oke, ada syaratnya Bapak-bapak. Pak apa tadi? Pak Ang ya. Nah, Ada syarat yang sangat ketat, Pak. Malah. Jadi di 17020 itu dinyatakan sangat detail itu, Pak. Nanti Bapak bisa cari lah ya informasinya. Saya berikan contoh misalnya untuk DT&DT, ya, destruktif atau non-destructive test misalnya ya, yang paling banyak lah ya. Nah, NDT seperti penetran, magnetik, radiografi, itu personilnya harus kompeten, Pak. Itu harus mempunyai sertifikat tertentu dengan level tertentu, baru bisa dia bekerja. Jika tidak mempunyai sertifikat, tidak dibenarkan, dan itu adalah penyelewengan atau pelanggaran. Dan kemungkinan terburuk lembaga inspeksinya bisa ditutup jika mempekerjakan seseorang yang tidak kompeten di bidangnya. Jawaban secara umumnya seperti itu, Pak. Mungkin lebih spesifiknya kita tergantung nanti apa contohnya ya. Tapi di dalam aturan ISO 17020 itu dinyatakan secara detail, Pak, bahwa kompetensi dari satu personil harus mempunyai sertifikat tertentu sesuai dengan bidang dan keahliannya tadi, inspeksi yang apa yang akan dia lakukan, dan malah tahunannya perlu penyegaran, Pak, dalam artian pengembangan, penambahan ilmu atau mengikuti sertifikasi atau seminar dan kegiatan lain sejenis untuk memastikan bahwa ilmu atau kompetensi yang dia miliki terjaga dengan baik. Nah, di sana Pak, salah satu poin penting untuk personil ini yang dalam hal memastikan dia melakukan pekerjaannya eh, itu perlu menjadi perhatian khusus dari manajemen. Kalau dalam hal ini kita bicara gedung ya tim manajemen. Karena nanti tadi itu sesuai dengan slide terakhir yang saya sampaikan tadi, perlu ada peningkatan pengetahuan dari personil atau staf. Nah, begitu Pak. Namun Pak, ya seperti disampaikan juga tadi bahwa jika bangunan ini sudah beroperasional dengan secara baik mengikuti standar, itu biasanya mereka meng-hire pihak ketiga, yaitu namanya lembaga inspeksi tadi. Ya, jadi dan lembaga inspeksi yang ada di satu negara itu dimonef juga oleh badan yang membawahi lembaga tersebut. Jadi misalnya saya ini asesor di 17020 itu adanya di bawah BSN, Badan Nasional Badan Standarisasi Nasional. Nah, atau di bawah KAN ya, Komite Akreditasi Nasional. Jadi saya itu mengakses lembaga sertifikasinya. Sedangkan lembaga sertifikasinya melakukan pekerjaan terhadap kliennya gitu. Jadi itu bisa Bapak bayangkan bahwa tidak hanya lembaganya saja yang bisa bekerja yang tanpa dimonitoring. Nah, lembaganya itu sendiri ternyata dimonitor oleh . Badannya sendiri. Begitu Pak Ang.
Lengkap ya Pak ya di standarnya di Iya, syaratkan ada berapa orang untuk inspeksi apa gitu ya Pak ya. ya, di situ nanti ada bermacam klausul, Bu. Ada klausul tentang manajemennya, tentang personilnya, tentang peralatannya. Ada banyak. Kalau di lab di 17025 seperti itu juga. Sama. Kalau misalnya Bu Sekar kita di kampus ya, itu lab itu dirujuk terhadap semua hal, Bu. Baik itu manusianya, peralatannya, ataupun prasarananya. Gedungnya itu sini, labnya itu sendiri. Dan itu harus semuanya standar. Dan itu ada panduannya. Dan itu akan dicek. Itu yang namanya nanti ada asesmen lapangan. Dia perlu ada surveillance 1, surveillance 2, ada reakreditasinya. Nah, dalam peralatan harus dipastikan, dibuktikan bahwa sudah terkalibrasi, sudah ada penggunaan secara reguler, memastikan ini data yang dihasilkan itu valid, begitu. Termasuk personilnya juga harus dibuktikan dengan sertifikat tertentu. Malah waktu asesmen itu kita lakukan unjuk kerja, demonstrasi untuk membuktikan bahwa personel itu memang kompeten enggak. Ya mohon maaf nih, kadang Karena sertifikat. menggunakan alatnya gitu. Kok kadang ada juga tuh yang punya sertifikat pas unjuk kerja, tahu-taunya gelagapan gitu kan. Nah, itu tergantung nanti dari asesornya, kejelian asesor biasanya itu dengan pertanyaan-pertanyaan simpel. Jika jika diragukan itu akan langsung menjurus lebih dalam biasanya itu. Nah, itulah kerjaan kami kalau di main assess para lembaga Oke. gitu. Baik. Terima kasih Pak Rafat. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Abdurrahman Al-Mahid. Izin bertanya, ketika dalam proses inspeksi, lalu terjadilah malpraktik dalam pengerjaannya, apakah ada pasal yang mengatur untuk regulasi inspeksi? Dan bagaimana status bangunannya? Apakah berhenti karena terjadi kegagalan inspeksi atau terus beroperasional dan apakah terjadi kegagalan bangunan? Terima kasih, Pak. Oke, makasih pertanyaannya bagus nih dari Pak Muhammad Abdurrahman. Secara umum temuan itu ada tiga. Temuan satu, temuan dua, dan observasi. Observasi boleh dikatakan level temuan yang bisa dibuktikan perbaikannya dan itu tidak terlalu signifikan, tidak mempengaruhi keselamatan. Yang ujung-ujungnya kalau kita bicara keselamatan ya, atau hasil misalnya dalam alat uji itu tidak faktor yang tidak mempengaruhi itu cukup menjadi temuan observasi. Yang kedua namanya temuan dua. Temuan dua ini mempengaruhi tapi tidak secara langsung. Nah, itu bisa dilakukan yang namanya tindakan perbaikan. Diberi kesempatan untuk memperbaiki. Nah, dalam tindakan perbaikan itu nanti perlu dijelaskan akar masalah, apa solusinya, dan apa tindakan korektif. Nah, ini yang jarang juga orang kita ini melakukan hal yang namanya tindakan korektif. Jadi prinsip dari audit itu atau inspeksi itu tiga itu, cari akar masalah yang betul-betul penyebab utama ya. Ini nanti Terjadi saat nah, itu. ya yang istilahnya itu sumbernya betul gitu. Karena nanti banyak itu pas kita akses ditanya lagi, oh kalau ini oh, berarti itu mempengaruhi nggak? Oh iya Pak, itu. Berarti kan akan ada mundur-mundurnya lagi ya. Berarti akar yang paling akarnya lah namanya akar ya. Banget, Pak. Ya. Nah, itu harus clear.
Apa sebenarnya yang terjadi dalam malpraktik tadi? Siapa yang sebenarnya salah itu? Itu harus dicari. Nah, jika udah, apa solusi yang ditawarkan? Kemungkinan apa solusi itu yang ada? Itu diuraikan satu persatu. Dan dilakukan. Di mana pilihan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, tahapan ketiganya, dia harus memberikan tindakan korektif. Tindakan korektif ini mungkin yang saya maksud seperti jika kejadian ini supaya tidak terulang lagi, dilakukanlah namanya misalnya sosialisasi. Diberitahu ke semua yang berkait, yang nanti ini prosedurnya begini ya, nggak boleh lagi begini-begini. Nah, itu adalah tindakan korektif dan memastikan, atau misalnya secara lebih spesifik dengan membuat form-form baru, checklist baru, membuat tanda tangan, ada yang mengetahui, ada yang ngecek dan sebagainya itu supaya masalah tadi tidak berulang. Itu temuan 2. Nah, yang disebut mungkin di sini adalah temuan 1 yang nggak bisa ditolerir. Nah, ini fatal. Fatalnya apa? Jika ini terjadi, membahayakan ya, kalau di sini melanggar yang betul-betul fatal ya. Manusianya bisa, kalau di lift tadi, manusianya bisa mati, bisa cedera, bisa cacat misalnya. Atau Membahayakan pengguna bangunannya ya, ya, Pak. betul, membahayakan. Ya, pada utamanya kan semua ini sistem diatur untuk memberikan kenyamanan terhadap manusia, kan itu sebenarnya intinya. Makanya diatur segala sesuatunya. Namun jika ini sudah dilanggar, itu udah bisa dimasukkan kategori 1. Nah, contoh di alat itu sendiri, di komponen mekanikal itu sendiri. Jika dia memang tidak berfungsi, ya udah, itu temuan 1. Di saat kita survei, kita membuktikan ini tidak bekerja dengan baik, ya udah, itu temuan 1. Berarti ya katakanlah misalnya dalam ruangannya tidak terjadi proses pendinginan misalnya, atau ventilasinya nggak ada, heaternya nggak bekerja, atau liftnya itu rusak, atau dan sebagainya, tidak pernah dikalibrasi misalnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, itu langsung temuan 1. Nah, ada yang mengatur, iya, itulah gunanya badan tadi. Kalau di Indonesia, lembaga inspeksi itu, atau seperti di 17.025 atau 20 tadi itu, adanya di bawah Badan Standarisasi Nasional itu, yang di dalamnya ada Komite Akreditasi Nasional. Kan? Nah, itulah badan yang mengatur, yang berhak memberi punishment ya terhadap, dan itu ya bisalah nanti mengikuti undang-undang atau hukum yang berlaku. Begitu, Pak. Siapa tadi? Pak Muhammad. Pak Muhammad Abdurrahman Ya, Al-Hamid. ya, begitu. Ya, kalau Baik. di lembaga inspeksi ini kadang bisa bermuara sampai ke ini ya, ke pengadilan itu biasanya. Ya, atau misalnya saya juga pelaku di UPT Laboratorium Terpadu di 17.025 ya. Itu di kami itu ada namanya uji tarik baja tulangan beton. Ada uji tekan beton misalnya. Kalau di sipil ya. Nah, itu terjadi kecurangan, malpraktek atau dan sebagainya, penipuan itu. Jadi izin nih Mbak Sekar sedikit bercerita kisah Boleh, Pak. yang Silakan. saya alami. Ada satu kontraktor, kontraktor A melakukan uji tarik baja tulangan beton untuk bangunan SMP, sekolah. Nah, ternyata ada satu kontraktor B dengan manipulasi data dengan sangat amatir, mengcrop ya, mengfotokopi ya, sangat amatir sekali, karena kami punya 7 ciri keselamatan ya, pakai barcode dan sebagainya, malah mereka copy paste kayak gitu, sangat amatir sekali, dan mereka gunakan untuk bangunan shelter tsunami Waduh. data tersebut.
Nah, bayangkan Tsunami di mana nih, Pak? di daerah Sumatera juga. Dan Oh, akhirnya ketahuan inspektoratnya datang ke kami dan kita adu data. Ya, kita punya sistem kearsipan yang standar. Ya sudah, langsung ketahuan. Nah, itu ya langsung dipanggil, langsung dari semua pihak mempunish dia. Kami memblacklist ya dari kaminya karena dia melanggar pasal berapa itu 296 kalau nggak salah secara undang-undang, yaitu melakukan apa apa menukar data ya apa istilahnya dulu itu. Nah, di inspektoratnya juga memberikan banyak punishment lainnya. Nah, ada juga bermacam-macam lah kisah ini ya, malpraktik yang mungkin diistilahkan oleh Pak Muhammad Abdurrahman tadi, itu terjadi di lapangan, Pak. Nah, sampai ke ranah hukum jadinya. Nah, tapi itu tadi, jika kita, alhamdulillah kami di sini tidak belum belum sampai ke tahap apa-apa ya, kita masih alhamdulillah selamat ya, karena kita punya data yang bisa diadu. Ya, sampai detik ini kami alhamdulillah aman-aman saja karena data yang kami berikan bisa dipertanggungjawabkan, mampu telusur, ya begitu dan valid. nggak Terima kasih. tiba-tiba ada ya, Pak, Ya, datanya. betul. Tapi ternyata pelaku di lapangan aneh-aneh ternyata memang real adanya Bu Sekar dengan sangat amatir lah gitu ya. Berat, dengan Ada benar sistem sistem nggak itu niat kali dibina juga. mereka. Ya, benar. Di mana tidak ada ya istilahnya ketidakberpihakan itu di klausul 4 itu ada kerahasiaan, ada di standar itu diatur semuanya, Pak, sehingga kami itu nanti operator itu tidak akan mengetahui siapa kliennya sebenarnya. Misalnya Bapak pihak ketiga tidak akan tahu, misalnya kami di lab, kami operator yang melakukan uji tarik misalnya, dia tidak akan pernah tahu siapa pelanggan itu. Karena Hmm. dari kantor manajemen itu hanya memberikan kode-kode tertentu, kode-kode rahasia yang hanya manajemen lah yang tahu. Itu udah untuk mengelakkan namanya konflik of interest tadi, Oh, mengelakkan namanya terjadi. hasilnya dibagusin nanti ya, Pak. Nah, gitu. Ada macam-macam, ada yang Ya. merayu, menawarkan. Ya, misalnya kami ada pengujian kualitas batu bara juga ya. Berapa kadar air, nilai energi, sulfur, zat terbang, abu gitu ya. Boleh nggak Pak? Kita bayar double, bayar triple. Nah, keluarkan aja sertifikatnya dengan nilai sekian-sekian. Wah, Waduh. terjadi Bu Sekar. Jadi Kan Bapak Ibu, sebenarnya yang ya, terjadi. ya. Itulah itu yang kita sebut tadi itu kedisiplinan budaya. Nah, ini menjadi PR besar negara kita sebenarnya bahwa hal-hal yang tadi itu sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, apa apa yang akan memperbaiki keadaan itu? Ya ini aturan tadi yang memang harus diimplementasikan, Ya kan, dikawal betul. gitu ya. Dikawal. Nah, begitu Soalnya Pak. mungkin peraturan sudah ada, tapi tidak ada pengawasan. Nah, ya Aturannya betul. aja yang ada. Betul. Satu lagi ya ada anekdot ya adanya aturan ya untuk dilanggar. Itu parah itu. Ya begitulah. Jadi ini itu pertanyaannya tadi, itu jawabannya bahwa malpraktek itu sebenarnya real adanya, Ada ya. apalagi di negara kita. Tapi siapa sebenarnya yang menjadi hakim ya, dalam tanda kutip nih, jika dia masuk ke pengadilan, jika terjadi persengketaan ya terhadap beberapa pihak, ataupun masuk ke ranah mahkamah atau pengadilan, yang sebenarnya menjadi hakim adalah standar tadi. Karena hakim di pengadilan akan merujuk kepada yang standar tadi. Harus ada acuan, Bu. Menurut si ke pihak yang bersengketa, pasti menurut si A dan si B
mereka yang betul. Tapi harus ada hakim yang lebih tinggi, yaitu standar tadi yang menjadi acuan ya supaya hakim di pengadilan bisa mengambil keputusan begitu. Betul sekali. Baik. Ya, Kemudian mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Ali. oke. Pertanyaannya mengenai bangunan 3D printing construction. Waduh. Apakah ada standar uji khusus mungkin seperti yang tadi disampaikan? Iya, ya kalau ini saya belum bisa jawab. Terus terang, saya mengetahui teknologi ini, ya mungkin banyak di media sosial ya kita lihat 3D printing yang dimana campuran semen dan pasirnya langsung layer by layer di rotation kan, sehingga membentuk dinding ya. Namun untuk jawaban ini Pak Ali ya tadi. Iya Insya Pak. Allah saya coba cari informasi standarnya. Kalaupun ada nanti saya coba kirim ke Ibu Sekarnya nanti. Ya ini memang saya belum tahu nih Pak Ali, mohon maaf. Mungkin, Keren. tapi mungkin bisa ada di kawan-kawan yang di sini yang udah tahu. Bisa jadi ada. Emang ini Tapi juga kalau untuk ya, polimer dan ini saya ada. Polimer maksudnya 3D print yang untuk molding ya, yang untuk rapid manufacturing. iya betul. Saya ada yang bentuk kayak ABS, kayak PLA, PLA. Itu ada karena saya memakai itu juga. Iya. Kalau yang Memang untuk 3D bangunan. printing construction itu eh, sedang mulai eh, marak kali ya sedang. Marak ya, lagi viral kali. Ya, perkembangan teknologi ya. Iya, cepat sekali ya Pak. Ya, sama dengan kalau selama ini kita tahunya 3D apa 3D printing itu berbahan polimer ya untuk membuat model gitu ya. Ternyata dari dulunya sebenarnya sudah ada yang metalnya langsung. Ya, metal benar. Kalau Betul. dulu itu di awal raw material itu dalam bentuk powder serbuk. Bed Nah, fusion namun sekarang udah dalam bentuk filamen. Ada udah ada dalam bentuk wire dia dulu. wire ya filamen. Jadi kita mau bikin satu produk ya itu masih tergantung dari berapa area chambernya ya, berapa dimensi maksimumnya terbatas, tapi itu sudah bisa dijadikan langsung produk jadi gitu ya. Ada post treatmentnya setelah itu ya, ada semacam sintering dan sebagainya. Tapi udah langsung jadi produk dia. Iya betul. Kalau Betul. itu adalah Pak Ali, tapi untuk construction ini insya Allah saya coba carikan. Kalau ada saya kasih Pak sekarang. Ya, baik Bapak. Kemudian ini eh, pertanyaan dari Pak Cokorda Kresna. Ya, Apa apa pada panduan prosedur pemeriksaan dan evaluasi kelayakan komponen mekanikal dalam gedung di mana bisa diperoleh soft copy-nya? nah saya udah menduga pertanyaan ini sebenarnya dari awal. Makasih Pak Pak Korda Cokorda. ya. Izin Pak, eh, jadi kami sudah banyak berurusan dengan eh, BSN ya, yang juga mereka mengeluarkan SNI, Standar Nasional Indonesia, dan juga mereka yang melabel SNI untuk semua produk yang ada di Indonesia. Kita punya MOU, kita bekerja sama dengan jangka waktu yang sudah lama ya, dan kita juga di sini ada SNI Corner namanya. Di sini kami mengadopsi taat aturan, Pak, bahwa standar ini harus dibeli, Pak. Begitu, Pak, pada intinya. Ya, secara langsung saja, soft copy-nya ya mungkin Bapak ya bisa surfing di internet, memang ada yang membagikan. Tapi kembali ke yang tadi, Pak, secara etiknya saya tidak bisa men-share di sini. Apapun bentuknya, perlu permission ya, perlu izin dari yang punya. Nah, itu Pak. Jadi untuk SNI
Bapak punya dua metode. Yang pertama, Bapak bisa beli online, Bapak bisa baca online. Itu gratis, Pak. Nah, tapi kalau Bapak lebih jeli lagi, ada banyak trik yang bisa Bapak lakukan. Namun terkait yang internasional juga seperti itu. Jika dia biasanya standar-standar lama ya, tahun-tahun yang udah lama, yang sudah ada tahun yang barunya, itu biasanya kadang kalau yang umum-umum beredar di internet. Pak bisa baca di situ sebagai referensi saja. Tapi contohnya di kami nih Pak, eh, kami di lab yang udah terstandar ISO 17025, kami harus menunjukkan asli dengan bukti pembelian, faktur pembelian. Dokumen asli, jika kita beli PDF-nya juga, itu harus ada prosesnya dan itu harus ditunjukkan. Jadi kami pernah beli ASTM, kita pernah beli ISO, kita pernah beli SNI. Nah, bagi lembaga seperti yang berbadan hukum seperti kami, itu kami harus beli dan harus menunjukkan di saat asesmen. Begitu, Pak. Karena memang produk BSN standar-standar nasional itu ada di websitenya BSN, cuman memang harus Tentu. beli ya Pak ya, Ya, bisa ada sebagian yang bisa dibaca online. secara Ada. online Iya, langsung. betul. Tapi etiknya itu berbayar, Mbak, maksudnya. Standar-standar tersebut. Baik. Ya, Mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Pak, sebagai pertanyaan penutup, atau mungkin ya, sambil itu ada lagi yang ya. mau ditanyakan dari peserta. Baik. Sebenarnya kan tadi udah dibahas dari alat-alat mesin itu umurnya itu semakin bisa panjang kalau diinspeksi, di maintenance dengan rutin gitu. Ya, Ownernya juga harus mengikuti SOP standar seperti itu ya Pak. Gimana nih kita bisa mendorong kesadaran, kepatuhan terhadap standar pemeriksaan di kalangan ya para profesional konstruksi ini, para ya, profesional konstruksi di sini. ya. Salah satunya cara yang walaupun dari kecil mulainya atau bagaimanapun, inilah dia forumnya yang Mbak Sekar adakan sekarang, yang Petakom adakan sekarang itu sangat luar biasa dalam mengedukasi kita semua, menyadarkan bahwa betapa pentingnya hal yang kita sebutkan itu. Memang harus masif ya Bu ya. Nah, karena itu sebenarnya kembali juga ke kebijakan pemerintah kita sendiri ya. Ada dua hal sebenarnya yang paling penting kalau menurut saya pribadi ya. Satu, sosialisasi yang masif, yang betul-betul menyadarkan semua pihak bahwa ikutilah aturan ini. Gitu ya. Eh, yang kedua sebenarnya punishment atau yang tadi Mbak bilang pengawasannya kurang ya atau apa? Ya pengawasannya tadi ya. Kalau seandainya ini tidak terjadi ya karena nggak ada yang monitor, nggak ada yang mempunish. Mungkin di beberapa negara tertentu, kewajiban atau kesahihan dokumen dalam ya katakan di dunia konsultan, kontraktor dan begitunya ya. Tapi kan di Indonesia makin hari makin membaik itu, persyaratannya semakin ketat dan sebagainya dibanding dulu. Nah, itu tuh memang harus harus terbudaya dan dibuat secara sistematis. Maksud saya begini, elakkanlah segala sesuatu itu di mana manusia bertemu manusia. Jadi harus dibikinkan sistem. Mereka hanya terpaku dengan sistem dalam misalnya aplikasi. Jadi untuk dalam mendaftarkan sesuatu persyaratannya ini dan ini harus valid, bisa di cross check ke sumbernya. Yang nggak ada terjadi negosiasi, Mbak. Nah, itu sistem harus dibina, harus dibikin sistem itu dan clear itu. Jika melanggar ini punishment. Ya punishmentnya tadi itu. Punishment-nya belum jelas gitu ya Pak ya. Nah, itu tadi kadang udah divonis bisa hukumannya cuman
Oh, 6,5 tahun. Ini cerita apa nih? Sorry, sorry. Ya, jadi Mungkin begitu kadang ya. merasa, ah ya udah nggak apa-apa gitu ya kali ya. Iya, nggak apa-apa. Yang bangunannya udah triliunan yang saya bikin. Duit di kantong udah sekian, ya kena penjara 3 tahun ya, 6,5 tahun, oke lah. Ya kayak gitu jadinya. Jadi proporsional antara kebijakan si penegakan aturan, pengawasan, dan punishment ya itu berada di pundak bersama menurut saya. Ya, yang penting generalnya harusnya adalah negara. Negara yang punya tanggung jawab sebenarnya ini. Namun kita yang ada di sini utang kita adalah menjalankan taat aturan tadi dan mensosialisasikan, menyadarkan ke orang-orang terdekat kita. Gitu aja sih, Mbak, menurut saya. Jadi memang kita juga harus mengikuti banyak forum-forum seperti ini apa ya, Ya, supaya itu manfaatnya nih kesadarannya salah makin satu tinggi. forum. Benar sekali. Ya, upaya kecil pun yang dilakukan ya dengan pamflet, flyers atau medsos sudah banyak kan. Nah, itulah tadi. Tapi menurut saya Indonesia udah makin lama makin baik. Ya, ada Jadi ke perkembangan yang lebih depannya baik. dengan banyaknya forum-forum seperti ini, Ya, makin kalangan menyadarkan ya atau taat peraturan. taat aturan, mengikuti standar. Tuh. Sehingga kadang ada dari mulut ke mulut juga ya memberitahu misalnya kita apa kita berprofesi sebagai dosen misalnya ya sampaikan ke mahasiswanya gitu. Bapak Ibu yang lain sebagai praktisi ya dengan kolega-koleganya gitu ya bahwa Bapak Ibu udah menggunakan standar seperti itu dan ternyata hasilnya lebih memuaskan dan sebagainya itu sih Bu. Baik, baik Bapak. Terima kasih banyak atas Ya, jawabannya, sama. sharing knowledge-nya yang sudah Bapak berikan dari jam 1 tadi sampai sore ini. Mudah-mudahan eh, ke depannya Indonesia makin lebih baik lagi. Amin. Ya, bersama-sama. Individunya, rakyatnya juga semakin baik, semakin taat peraturan, semakin tinggi kesadaran, dan Ya, sebagainya, Pak ya. benar. Oke. Iya. Dikarenakan waktu seminar kita kali ini yang sudah habis, sesi diskusi kita hari ini juga saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari para peserta, serta jawaban dari Pak Arafat. Bagi Bapak atau Ibu peserta yang memiliki pertanyaan lebih lanjut, belum terjawab, mungkin bisa menghubungi langsung narasumber kita hari ini ya. Demikian seminar kali ini yang membahas prosedur pemeriksaan dan evaluasi kelayakan komponen mekanikal dalam bangunan konstruksi atau gedung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Andril Arafat selaku narasumber kita hari ini dan seluruh peserta atas partisipasinya yang luar biasa. Saya akhiri seminar kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali pada kegiatan-kegiatan lain dalam keadaan sehat walafiat. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. selamat Terima sore. kasih, Pak Arafat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sekar. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ya, izin. dan Ibu Assalamualaikum. moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk, izin lift ya, Bu Ya, Sekar. silakan Bapak. Salam ya untuk Pak Idi ya. Iya, Bapak. Nanti saya salamkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, Bapak.